Bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya di Jejak Padley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ataupun di YouTube ya bosku, dimana laga kemarin di sini kita masih bisa amankan build kita ya bosku, dan di grup WhatsApp di sini kita sudah mulai menemukan ya bosku ritme permainan. Mudah-mudahan ini tidak berubah lagi ya bosku cara bacanya. Jadi mudah-mudahan untuk 1 minggu ini kita bisa balaskan kekalahan kita yang di minggu lalu ya bosku. Di minggu lalu itu kita hancur banget ya bosku, awalnya mulai WFA itu kita hancur banget ya. Jadi ini awal yang bagus ya bosku. Di sini kita sudah mulai menemukan ritme cara bacanya ya bosku. Oke, jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau join di grup WhatsApp, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terangkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya itu free. Yang penting di sini bos-bosku bermain di satu server atau di satu atap bersama kami di Bola 365. Jadi buat bos-bosku yang belum punya, silahkan bisa daftar dulu. Untuk link pendaftaran itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Oke ya bosku, untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Nanti seperti biasa build-nya itu saya akan tampilkan aja di awal video ya bosku. Nanti bos-bosku bisa cek sendiri, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan langsung ke pembahasan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laganya Portugal berhadapan dengan Republik ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini kita bisa lihat sendiri dua timnas ini kita bisa bilang cukup bagus produktivitas golnya. Dua timnas ini lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Oke, yang mengawali dari grup. Jadi kalau kita lihat juga dua timnas ini kita bisa lihat dari masing-masing 5 laga yang dijalani. Oke, kita bisa bilang dua timnas ini juga cukup konsisten ya bosku performanya, atau di sini tidak terlalu buruk banget. Hanya dalam 5 laga hanya mengantongi 1 kali kekalahan. Kita bisa lihat emang di sini dari laga head to head ya bosku, emang 2 laga terakhir di sini Portugal itu mampu mengantongi kemenangan dengan skor 3-1 dan 1-0 ya bosku. Oke, kalau kita juga lihat dari laga nanti malam di sini Republik Ceko juga kita bisa lihat performanya bisa bagus juga ya bosku. Di sini kita lihat sendiri dari laganya Republik Ceko berhadapan dengan Spanyol itu Republik Ceko ini bisa menahan imbang ya bosku Spanyol. Di sini kita bisa lihat dari laga terakhir dia. Di sini juga kita lihat dari laganya Portugal juga lagi on fire ya bosku. Dalam laga terakhir berhadapan dengan Swiss itu dia bisa menangkan laga dengan skor 4-0 tanpa galas. Jadi di sini Portugal yang bermain di kandang kalau kita bandingkan dengan Republik Ceko di tahun sekarang ya bosku, di sini saya rasa Republik Ceko ini tidak bakalan lebih kebobolan dari selisih 1 gol kalau menurut saya ya bosku. Lihat juga di sini Portugal, kalau lihat dari secara pribadi ya bosku, Ronaldo ini juga lagi pasang surut. Kalau lagi bagus banget, kalau lagi buruk banget ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari line up-nya Portugal. Jadi untuk laga nanti malam saya rasa laga ini bakalan alot ya bosku, agak sulit terjadi gol, atau kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Kalau menurut analisa saya, kemungkinan Republik Ceko ini bisa menahan imbang Portugal yang bermain di kandang, atau enggak bisa dengan selisih 1 gol. Oke, kalau 2 gol ini saya rasa sulit ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang
Republik di nahan 1,5 atau bisa bermain di under 3. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 atau paling buruk itu 1-1 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika Dasman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang kedua di sini saya ada laganya Swiss berhadapan dengan Spanyol ya bosku. Di sini kita lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini. Oke. Di mana sini Spanyol 2 laga terakhir ini dia belum pernah mengantongi kemenangan itu dengan hanya hasil imbang ya bosku. Jadi saya rasa untuk laga di malam ini Spanyol bakalan ngegas. Kalau juga kita lihat performanya Swiss ya bosku, di 2 laga terakhir ini Swiss juga berada di performa yang kurang bagus. Jadi kalau saya rasa ya bosku, untuk laga nanti malam sini Spanyol yang bermain di UE bisa mendominasi jalannya pertandingan. Kemungkinan di sini Spanyol bisa mengantongi dengan selisih tipis ya bosku, kemungkinan bisa hanya selisih 1 gol ya bosku kalau menurut analisa saya. Walaupun Swiss yang bermain di kandang saya rasa agak kesulitan untuk bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Jadi bosku bisa pegang laga Switzerland versus Spain, bisa pegang Spanyol di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan di sini bakalan banyak gol tuanya 2 ya bosku kalau menurut saya. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada laganya Norway versus Slovenia ya bosku. Di sini kalau kita lihat ya bosku, performa Haaland yang memimpin timnasnya ya bosku, timnas Norway ini. Haaland ini juga berperan bagus ya bosku di tengah lapangan. Sini Arland bisa memacu semangat dari teman-temannya. Kita bisa lihat sendiri dari laganya Norway versus Swedia. Di sini Norway bisa menangkan laga itu dengan selisih 1 gol ya bosku, itu dengan skor 2-1. Kalau kita bandingkan juga di sini Slovenia ini lagi berada di performa yang kurang bagus. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, di sini Norway yang lagi bagus performanya. Saya tidak berani menahan Norway yang bermain di kandang. Walaupun laga ini kemungkinan terjadi selisih hanya 1 gol menurut saya bosku. Kemungkinan laga ini hanya selisih 1 gol. Tapi di sini saya tidak berani pegang Slovenia untuk nahan Norway yang bermain di kandang. Ini sangat riskan banget atau sangat berbahaya banget. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam Norway di handicap 3/4 atau bermain win di full time. Dan untuk over-undernya bosku bisa bermain di under 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya ada laganya Swedia berhadapan dengan Serbia. Oke. Di sini kalau kita lihat ya bosku, dari standing klasemen sementara kita bisa lihat dua klub ini cukup performanya juga cukup seimbang ya bosku. Kita bisa lihat dari produktivitas golnya dan kebobolan golnya, dan di sini juga dilihat dari laga head to headnya. Di sini dua klub ini juga cukup seimbang ya bosku, kita bisa bilang juga cukup seimbang. Kalau kita lihat dari laga 5 laga terakhir keseluruhan, di sini Serbia lebih sedikit diunggulkan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, kemungkinan Serbia ini tumbang. Saya rasa agak sulit ya bosku. Serbia ini walaupun bermain di away, tumbang ini agak sulit. Kemungkinan paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang atau berbagi poin menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, bosku bisa pegang Serbia di nahan 1/4 atau bisa bermain di over 1/3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor di sini bakalan terjadi 3 gol atau 2 gol paling banyak untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Macedonia berhadapan dengan Georgia. Di sini jangan anggap remeh Georgia ya bosku. Kita bisa lihat dari standing klasemennya, Georgia lagi menempati peringkat pertama. Oke. Walaupun sini Georgia timnas abal-abal ya bosku, tapi dia bisa memimpin di grup 4 ya bosku, itu dengan menduduki peringkat pertama, sedangkan Macedonia berada di peringkat 2. Kalau kita lihat ya bosku, di sini dilihat dari laga head to head. Di 3 laga terakhir head to head, Macedonia hanya mampu mengantongi kemenangan itu dengan laga terakhir dengan skor 1-0 ya bosku, dan 2 laga sisa ini dengan hasil imbang. Dan di sini juga Georgia
kita bisa bilang performanya juga cukup konsisten ya bosku. Kita bisa lihat dari 5 laga terakhir Georgia. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam di sini, walaupun Georgia yang lagi berada di on fire, kalau kita lihat dengan performanya Macedonia sini, saya tidak berani untuk menahan Macedonia ya bosku bermain di kandang. Dan apalagi sini Macedonia juga lagi gencar-gencarnya mencuri 3 poin ya bosku untuk berada di peringkat pertama. Jadi kesempatan Macedonia ini bisa menangkan laga dengan skor tipis ini kemungkinan bisa kembali lagi. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Macedonia di laga netral 0-0 atau bermain di under 2/4. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Macedonia untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku, dan kita lanjut ke parlay kita. Oke, di parlay pertama bos-bosku bisa pakai Republik Ceko di under 3, Spanyol di handicap 1/4, dan Norway di handicap 3/4 atau bermain win di full time bisa aja. Oke, dan untuk build parlay kedua bos-bosku bisa pakai Republik Ceko di under 3, Spanyol di handicap 1/4, Norway di handicap 3/4, Serbia di over 1/3/4, dan Macedonia di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Untuk single bet bomb bos-bosku itu bisa pakai Spanyol di handicap setengah ya bosku untuk laga nanti malam untuk single bet bombnya. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ya bosku. Jika ada keling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.